Gunung Kemukus terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Lebih dari sekadar bukit sunyi yang sering diselimuti kabut tebal. Di balik rimbunnya pepohonan dan jalur setapak yang seolah enggan dilalui manusia, tersembunyi kisah lama tentang putra Raja Majapahit, Pangeran Samodro, dan ibu tirinya, Nyai Ontrowulan. Mereka dikabarkan menjalin hubungan terlarang dan kabur ke Kemukus untuk menghindari murka kerajaan. Namun di tempat itulah kisah cinta mereka berakhir tragis. Masyarakat percaya bahwa keduanya tewas dalam pelarian dan tubuh mereka lenyap begitu saja tanpa jejak. Sejak itu Gunung Kemukus dipercaya sebagai tempat keramat, pusat ritual pemujaan yang menyimpan kekuatan gaib. Tidak sedikit yang datang dari jauh hanya untuk tirakat, berharap kekayaan dan kesuksesan dengan cara yang seringkali menyimpang dari akal sehat. Tapi setiap ritual meninggalkan jejak gelap. Banyak yang kembali dengan kegilaan, tubuh lemah, bahkan tak bernyawa. Penduduk sekitar meyakini itu harga dari mengusik kutukan asmara yang belum selesai. Dalam mimpinya, Budi berada di sebuah pendopo tua di tengah hutan. Di sekelilingnya berdiri banyak orang yang menunduk diam, mengenakan pakaian adat Jawa seperti para abdi dalem. Di tengah ruangan duduk dua sosok, lelaki berpakaian pangeran dan seorang perempuan cantik berkebaya. Keduanya menatap Budi dengan tatapan kosong. Sang perempuan dengan suara lembut namun penuh tekanan berkata, "Kamu menulis kisah kami, tapi tidak dengan restu kami." Mendadak seluruh ruangan dipenuhi suara gong dan gamelan memekakkan telinga. Budi terbangun dengan keringat dingin. Tangannya gemetar saat membuka buku catatan yang ia simpan di tas. Anehnya, di halaman paling akhir ada tulisan tangan yang bukan miliknya. Patahkan kutukan atau menjadi bagian darinya. Tulisan itu seperti ditoreh dengan arang, kasar dan berbau anyir. Ia memutuskan untuk mendaki lebih pagi dari jadwal, meski warga sudah mewanti-wanti agar tak naik sendiri. Tapi bagi Budi, kebenaran harus dicari, meski dibayar dengan nyawa. Pagi itu kabut masih belum sepenuhnya menghilang. Budi mulai mendaki dengan hanya membawa kamera kecil dan botol air. Di tengah perjalanan ia menemukan sebuah batu besar berbentuk seperti kepala manusia. Di dekatnya ada kain putih tergulung, penuh bercak merah seperti darah lama. Aroma kemenyan menyeruak dari celah-celah akar pohon di sekitar batu itu. Tiba-tiba ia merasa punggungnya berat, seperti ada yang menempel. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Langkahnya menjadi berat, napasnya terengah. Kamera yang ia pegang tiba-tiba mati total, padahal semalam ia sudah mengisi penuh baterainya. Ia merasa dipantau. Dari balik pepohonan, suara-suara aneh mulai terdengar. Desis, bisikan dalam bahasa Jawa kuno, dan suara tawa lirih perempuan. Jantungnya berdetak kencang saat melihat siluet pendopo yang persis seperti di mimpinya. Ia maju, menembus kabut, mendekat, dan menemukan altar batu besar dengan dua patung tanpa kepala. Di depannya ada cermin tua penuh retakan. Dan di cermin itu, ia melihat dirinya bukan sebagai Budi, tapi sebagai abdi dalem. Budi terpaku. Di cermin itu ia mengenakan beskap lusuh, tangan terikat, dan mata penuh ketakutan. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Ia mendekati cermin dengan perlahan, dan dari dalamnya muncul suara lirih, "Kau telah membuka jalan. Sekarang tutup dengan darah." Seketika itu juga, cermin pecah tanpa disentuh. Serpihannya melayang dan melukai wajah Budi. Darah mengucur dari pelipisnya dan tanah tempatnya berpijak bergetar. Dari balik pepohonan muncul para figur berjubah hitam melingkar memegang obor yang menyala biru. Mereka mendekat perlahan sambil melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dikenalnya. Salah satu dari mereka membuka kerudung. Wajahnya adalah wajah Budi, tapi penuh luka bakar dan mata melotot keluar dari rongga. "Kau telah menjadi bagian dari kutukan ini," katanya. Budi mencoba lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tanah seperti menelan tubuhnya perlahan, mulai dari kaki hingga lutut. Jeritan Budi menggaung di antara kabut, namun tidak ada yang mendengarnya. Ketika tanah menelan tubuhnya hingga ke pinggang, Budi panik. Ia berteriak, menangis, meronta, berharap ada yang mendengar. Tapi suara-suara itu terus mendesak dari segala arah. Lirih, menggoda, dan kadang menyindir. "Kamu hanya datang untuk menulis.
tapi tidak siap menjadi bagian. Dalam pandangannya yang mulai kabur, ia melihat bayangan seorang perempuan mendekat. Kebaya hijau, wajah pucat, rambut panjang yang seolah hidup, melayang-layang seperti kabut. Tangannya halus, namun kuku-kukunya panjang dan tajam. Ia meraih wajah Budi dengan lembut. "Bawa kisahku, tapi jangan lupakan kutukanku." Seketika tubuh Budi terasa ringan. Ia pingsan, dan ketika terbangun, ia sudah berada kembali di kamar penginapan. Napasnya memburu, wajahnya penuh luka dan catatan di meja terbuka lebar. Anehnya, semua yang ia alami tertulis rapi dengan tinta merah. Tapi ia tak pernah menulisnya. Kamera miliknya menyala, dan di dalamnya hanya ada satu video. Dirinya sendiri, berdiri di altar, dikelilingi sosok berjubah hitam dengan mata kosong dan bibir tersenyum. Seolah ia sedang menjadi bagian dari upacara itu. Budi memutuskan untuk pulang ke Semarang esok paginya. Namun malam itu, semua rekaman yang ia coba hapus dari kamera justru berpindah ke ponselnya, bahkan ke laptop yang ia simpan dalam tas. Foto-foto ritual, gambar dirinya sedang melayang, hingga wajah perempuan berkebaya yang kadang muncul tiba-tiba di sudut layar. Ia panik dan mencoba menceritakan pada redaksi tempatnya bekerja, tapi mereka hanya tertawa, menganggap Budi terlalu banyak membaca cerita mistis. 3 hari setelah kembali, Budi mulai sering mimisan, bermimpi berdiri di altar batu dan mendengar tangisan lirih setiap malam. Ia juga mulai menulis tanpa sadar, tulisan Jawa kuno, dengan aksara yang bahkan tak dikenalnya. Ia sempat membawa tulisannya ke dosen sastra Jawa di kampus, dan hasilnya mengejutkan. Itu adalah kutukan kuno yang hanya bisa ditularkan pada orang lain. Dosen itu pun memperingatkan, "Kau sudah membuka pintu yang tak bisa ditutup seorang diri. Kau harus kembali ke Gunung Kemukus, atau selamanya menjadi bagian dari kisahnya." Dengan rasa takut dan pasrah, Budi kembali ke Gunung Kemukus. Kali ini membawa seorang paranormal dari Magelang bernama Mbah Rono. Sosok tua itu dikenal bisa membuka tabir gaib dan menutup jejak kutukan. Mereka datang saat malam Jumat Kliwon, waktu yang dipercaya sebagai titik paling tipis antara dunia manusia dan arwah. Di tengah gelap dan dinginnya malam, Mbah Rono menggelar sesajen di bawah batu kepala manusia itu. Ia mulai membaca mantra, menaburkan bunga 7 rupa dan membakar dupa. Saat proses berlangsung, tanah kembali bergetar. Kabut turun mendadak dan suara tangisan perempuan terdengar di seluruh penjuru hutan. Sosok berkebaya hijau kembali muncul. Kali ini wajahnya lebih jelas, cantik, tapi matanya penuh dendam. Ia menunjuk Budi dan berseru, "Hanya jika kau rela menggantikan, kutukan ini berakhir." Mbah Rono segera membacakan doa penutup, mencabut duri yang ditancapkan ke boneka kayu yang entah sejak kapan muncul di tengah lingkaran. Sosok itu menghilang, tapi tak dengan damai. Ia menjerit hingga langit menggelegar. Setelah ritual selesai, Budi pingsan selama 3 hari. Saat sadar, ia merasa tubuhnya ringan, namun seperti kehilangan sebagian ingatan. Mbah Rono mengatakan bahwa kutukan telah dialihkan, tapi belum benar-benar berakhir. Sampai kisah itu diketahui banyak orang, dan tak ada yang mencoba mengulang ritual serakah itu. Ujar Mbah Rono sambil menatap kosong ke lereng Gunung Kemukus. Budi pun memutuskan untuk menulis semuanya secara jujur, bukan lagi sebagai laporan, tapi sebagai peringatan. Ia menerbitkan kisah itu dalam bentuk blog dan video dokumenter yang langsung viral. Banyak yang penasaran, ingin mendaki dan membuktikan. Tapi Budi selalu menutup setiap ceritanya dengan larangan keras. Jangan bawa nafsu ke lereng kutukan. Karena yang menunggu bukanlah rejeki, tapi dendam asmara yang tak pernah mati. Meski kini Gunung Kemukus mulai ditata ulang oleh pemerintah daerah, membangun tempat wisata dan memperbaiki akses, kisah lama tetap hidup dalam bisik-bisik warga. Setiap malam Jumat Kliwon, masih ada yang mengaku melihat cahaya hijau menari di antara pohon, atau mendengar tembang Jawa lirih dari arah bukit. Bahkan seorang penjaga warung sempat melihat anak kecil menari di altar batu sambil tertawa kecil, lalu menghilang dalam kabut. Budi sendiri menghilang beberapa tahun setelah cerita itu viral. Rumahnya ditemukan kosong, hanya ada kamera di atas meja dan catatan terakhirnya. "Aku mendengar dia memanggilku lagi. Aku harus kembali."
Hingga kini blognya masih aktif, namun tidak pernah diperbarui. Namun setiap malam Jumat Kliwon, satu kalimat selalu muncul otomatis di laman utama. Kutukan belum selesai. Kau pembaca berikutnya? Jika kamu suka video ini, like dan share ke teman kamu. Dan jika kamu mau dengar cerita misteri lainnya, silahkan di follow TikTok, Instagram, dan subscribe YouTube. Ruang Misteri Senja.